tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat baru. Walaupun kita setelah istirahat, tetapi kita masih semangat. Kita melanjutkan pembelajaran hari ini tentang matematika. Apa kabar hari ini? Baik. Apa kabar hari ini? Siapkan buku seperti biasa pelajaran matematika. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Kita telah mempelajari bilangan desimal sebelumnya. Yang selanjutnya, tujuan pembelajarannya itu setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Yang kedua, menggunakan berpikir komputasional. Nah, di antaranya dengan prinsip dekomposisi, terus ada pola dan algoritmi. Yang ketiga, menghubungkan desimal dengan lomba kebersihan kelas. Yang keempat, menunjukkan kerjasama dan kemandirian. Jadi nanti kita akan mengintegrasikan antara pelajaran matematika tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal dengan menggunakan berpikir komputasional. Nah, selanjutnya, ketika kita mengadakan perlombaan kelas, nanti ada aspek yang akan dinilai. Contohnya aspek apa saja ketika kita mengadakan atau menilai kebersihan kelas. Aspek kebersihan lantai, terus juga ada aspek kaca, kebersihan kaca, juga ada aspek kerapihan, baik itu kerapihan meja, terus ada menghapus board, kerapihan dinding. Nah, itu akan yang akan menjadi penilaian dalam perlombaan kelas. Nah, bagaimana caranya kita menentukan juara lomba kebersihan kelas jika aspek yang menjadi penilaiannya itu menggunakan bilangan desimal. Kan contoh bilangan desimal, coba. Berapa? Contoh bilangan desimal. 0,5. Terus ada lagi contoh bilangan desimal 0,25. Ada yang lebih besar? 9,73. Contoh 8,5. Terus 8,7. Ada 7,5. Nah, itu contoh bilangan desimal. Bagaimana kita menentukan juara lomba kebersihan tersebut jika nilainya itu menggunakan bilangan desimal? Ya, sebelumnya kita supaya lebih semangat, tepuk semangat. Nah, materinya tentang konsep desimal. Artinya, desimal itu adalah pecahan dengan penyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Artinya, yang disebut dengan per 10 itu ada berapa angka di belakang koma? Satu angka di belakang koma itu disebut juga sebagai per 10. Kalau dua angka di belakang koma itu disebut juga
per 100. Nah, itu yang disebut dengan bilangan desimal. Contohnya ini, ada 8,7 lebih kecil dari 9,0. Betul? Betul. Ya, 8,7 lebih kecil dari 9,0. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Jika bilangan desimal tersebut yang bilangan depannya itu sama dan di belakangnya itu tidak terlalu jauh. Bagaimana caranya? Kita lihat angka sebelum dan sesudah koma. Di sini 8,7 dan 9,0. Angka sebelum komanya angka berapa? Yang pertama adalah 8. Yang kedua 9. Terus angka sesudah komanya angka berapa? Yang pertama 7. Yang kedua 0. Dari angka sebelum koma juga sudah diketahui ini mana yang lebih besar, angka 8 atau angka 9? 9. Nah, selanjutnya, nah juga ada contoh perbandingan. 8,7 lebih kecil dari 9,2. Kita bandingkan dulu yang sebelum koma, angka sebelum koma. Yang pertama angka berapa ini? 8. Angka 9. Angka yang sesudah koma yang pertama angka berapa? 7. Yang kedua angka 2. Jadi dari awal juga, dari angka pertama juga sudah diketahui mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Selanjutnya yang kedua ada 9,3 dan 9,0. Di sini ada tanda lebih besar. Coba kita analisa. Angka sebelum koma angka berapa? 9. Dua-duanya itu angka 9. Kalau ada angka sebelum koma itu sama, kita tinggal membandingkan angka yang setelahnya koma. Yang pertama angka berapa setelah koma? 3. Yang kedua angka 0. Nah, jadi jelas yang lebih besar itu angka berapa? 9,3. Iya, paham sampai di sini? Paham. Kita lanjutkan. Contoh di sini. Ada mengurutkan bilangan desimal. Di sini ada contoh data lomba kebersihan. Kelasnya itu berhubung kelas 6-nya itu banyak siswanya, jadi dibagi menjadi 3 kelas. Ya, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A nilai kebersihannya itu 9,3. Kelas B nilai kebersihannya itu 8,9 dan kelas 6C nilai kebersihannya itu 9. Nah, dari sini kita tentukan kelas berapa yang akan menjadi juara di lomba kebersihan. Nah, pertama kita bandingkan nilai sebelum koma. Mana yang besar, kelas A, B, dan C? A dan C. Yang setelahnya koma ada angka, kalau kelas A ada angka 3, kelas B angka 9, dan kelas C tidak ada angka di belakang koma. Artinya bulat angka 9, nilai 9-nya. Dari sini mana yang menjadi juaranya, kelas A, B, atau C? A. Ya, jelas kelas A. Yang kedua kelas mana? B. C. C. Kita bandingkan 8,9 dengan 9. Lebih besar mana? C. 9. Yang ketiga? Iya, kelas D. Nah, ini nilainya. Dari yang coba bandingkan dari yang terkecil. Sebutkan dari yang terkecil, ini nilainya. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, tapi dikerjakan secara berkelompok.
terbesar dan mana nilai yang terkecil ya. Berarti dari tabel tersebut kita harus menjumlahkan nilai kebersihan dan nilai kerapihannya. Akan jumlahkan dulu. Audio Jungle. Selesai semuanya? Sudah. Bukan di masing-masing kelompok. Kita akan lanjutkan ke kuisis ya. Untuk mengerjakan bagaimana kita menurunkan bilangan desimal dari yang terbesar ke yang terkecil ataupun yang sebelumnya. Nah, masih ingat menggunakan kuisis ini? Lihat di atas kotak hitam ini. Kalau kalian menjawab bagian A, berarti bagian A ada di atas. Kalau kalian menjawab bagian B, berarti bagian B ada di atas. Dan selanjutnya seperti ini. Ya? Ya. Kita coba. Nomor pertama. Nah, sudah terlihat? Sudah. Silakan dijawab. Ya. Silakan dijawab. Urutan bilangan desimal berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar 0,4, 0,5 dan 0,75. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sudah ada jawabannya? Sudah. Ya. Ya. 1, 2, 3. Siapa yang sudah menjawab? Silakan kita ajukan jawabannya. Ya, ada jawabannya? Ada. Terus banding dulu. Ya, 27. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah bagian A. Yang kecil itu 0,25. Terus 0,5 dan 0,7. Dan selanjutnya silakan disimak. Tentukan urutan bilangan desimal berikut. Nah, urutannya baik itu dari yang terkecil maupun yang terbesar atau dari yang terbesar yang terkecil. Yang penting mengurut urutan. Yang penting sudah? 1, 2, 3. Ya. Yang belum jawabannya berbeda silakan. Sudah semuanya? Belum. 9, 10 masih banyak. Ayo, suka yang belum. 18 sama 9 siapa? 15. Ya, sudah. Sudah semuanya?
18, 19 siapa? 18 siapa? Iya, sudah. Jawabannya adalah mana yang menurut ya. Lanjutkan soalnya. Tentukan bilangan desimal yang tepat di antara 0,2 dan 0,4. Bagaimana kita mengubah dan menggolongkan atau membandingkan bilangan desimal dengan mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial. Kita akan refleksi dan diskusi. Apa hubungannya bilangan desimal dengan lomba kebersihan kelas tadi? Apa? Bilangan desimal dapat menilai kebersihan. Iya, contoh salah satunya ketika kita menilai kebersihan, kita bisa menggunakan bilangan desimal. Dengan menggunakan bilangan desimal, itu akan lebih jujur dan teliti kita menilai. Ya. Selanjutnya, bagaimana algoritma membantu menyelesaikan masalah? Algoritma mudah dipahami. Iya, algoritma mudah dipahami. Atau dengan menguraikan langkah-langkah masalah tersebut, kita bisa lebih memahami dan bisa memudahkan menyelesaikan masalah tersebut. Terus apa lagi? Ada lagi? Bagaimana? Memecahkan masalah dengan lebih mudah. Iya, memecahkan masalah dengan lebih mudah. Dengan mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial di mata pelajaran, kita akan lebih mudah menyelesaikan pemecahkan masalah. Contohnya tadi ada apa prinsip algoritma yang kita pakai hari ini? Dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, algoritma. Itu saja untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.